Cobain aja nih. Iya, aduh kamu nih berat banget nyusahin sih jadi orang. Kalian Denger ya. Kamu itu cuma laki-laki lumpuh, nggak berguna, dan memang kamu itu pantas dapat semua ini, dengar? Yaudah, dah, selamat menikmati ya. aku mana ya? Kamu kunci pintunya. Udah aku kunci. Gimana? Hari ini kamu pengen jalan-jalan kemana, Mas? Aku pengen pergi ke taman, sayang. Ke taman? Iya, soalnya kan udah lama juga aja di rumah. Cuman tempat tidur, terus kursi roda. Aku pengen menghirup udara segar. Ya kalau misalkan kamu mau ngedorongin, nggak apa-apa, sayang. Jelas aku mau lah. Terus kalau kamu, siapa lagi? Kamu kan suami aku. Jadi, apapun yang kamu pengen saat ini, kamu harus ngomong sama aku, Mas. Biar aku bantu ya. Udah deh, kita ngobrol-ngobrol di sana aja. Ya udah. Di sini banyak motor, gak enak. Nah, Ya udah. Sekalian kita berjemur ya. tapi jangan lama-lama ya. Ya. Panas banget, sayang. Ntar aku beliin minum ya. Hah? Oke. Ya, duduk di sini aja, sayang. Ini aja? Iya. Sip. Ada. Aku di sini kurang kesinian. Kenapa? Biar dekat sama kamu, kurang ke belakang. Oke. Ini. Ya. Nah, sayang, aku mau bilang terima kasih sama kamu. Kenapa? Ya, kamu kan udah ngerawat aku dan kamu juga udah ikhlas dan ya kamu mau nerima aku apa adanya. Kamu udah ngerawat suami yang lagi lumpuh. Kamu juga sekarang jadi tulang punggung keluarga juga. Jadi ngerawat aku juga. Ya semua kamu sendiri yang ngelakuin. Aku juga gak mau begini terus. Aku harus sembuh, dan setelah aku sembuh aku harus memberikan sesuatu yang berharga buat kamu, sayang. Udahlah, kamu itu tenang aja. Kamu nggak perlu cemas akan keadaan kamu yang sekarang. Karena aku yakin kok, kamu pasti bakal sembuh, Mas. Kamu bisa beraktivitas lagi kayak sebelumnya. Kamu bisa bekerja, ketemu sama teman-teman lagi. Tapi nanti ada waktunya, Mas. Jadi, kamu cukup sabar dan kamu nggak perlu berterima kasih sama aku. Karena kamu tahu, apa yang udah aku lakukan saat ini untuk kamu, itu karena sebelum kamu mengalami kelumpuhan seperti ini, kamu selalu membuat aku bahagia, Mas. Kamu nggak pernah bikin aku sedih. Kamu selalu kasih apapun yang aku minta dari kamu. Jadi sebagai balas budinya, kali ini aku yang harus merawat kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, aku bakal ninggalin kamu dalam kondisi kamu seperti ini. Aku juga gak enak, sayang. Ya istilahnya kan aku selalu ngerepotin dan aku selalu bikin kamu susah. Oh, kayaknya tempat ini kan. Ngapain ya lewat sini? Itu kan Ija. Dia pagi juga pasti bersih-bersih kok. Jadi tenang aja, yang bakal ngurus kamu sepenuhnya itu aku. Karena kan kebetulan hari ini aku juga libur kerja. Iya itu, sayang. Kamu udah kerja, udah cari nafkah. Kamu juga masih ngerawat aku. Seandainya orang lain yang memiliki kamu, mungkin kamu bakalan lebih bahagia dari ini.
Karena kan orang lain nggak mungkin kamu milih laki-laki yang sedang lumpuh juga. Dan aku juga minta maaf sama kamu. Aku gak sempurna sama mantan suami kamu. Mantan suami kamu ya gak lumpuh, fisiknya sempurna. Aku malah begini. Mas, Ya kalau misalkan kamu ketemu sama dia, kamu pasti diketawain. Dan kamu dibuat malu. udahlah, aku nggak pengen dalam keadaan kita berdua seperti ini, kamu malah membahas tentang masa lalu kita berdua. Jadi aku nggak mau aku dengar lagi kamu ngebahas soal mantan suami aku. Mas, aku ini diterima sama kamu dalam kekurangan aku udah bener-bener bersyukur banget loh. Jadi aku juga nggak pernah menyangka kalau aku bakal mendapatkan pengganti pasangan yang sesempurna kamu. Jadi terima kasih ya Mas, kamu sudah mau menerima kekurangan aku, dan saat ini aku harus membalas semua kebaikan yang udah kamu berikan buat aku. Kamu jangan terima kasih sama aku, sayang. Kamu harusnya, yang harus terima kasih itu harusnya aku sama kamu. Kamu juga udah banyak berperan untuk membantu kehidupan aku sehari-hari. Tapi aku apa peran buat kamu? Aku gak menjalankan peran sebagai suami dengan baik. Malah peran aku kamu ambil semua. Kamu memberi nafkah dan lain sebagainya. Aku janji sayang sama kamu, aku pasti sembuh dan aku bakalan bikin kamu bahagia. Dan aku sedang proses buat mempersiapkan sesuatu sama kamu. Dan mungkin hari ini aku bakalan ngasih tahu semua sama kamu sayang. Maksudnya? Ya sekarang kan di hari libur juga, kamu juga gak buru-buru kan? Kamu pastinya udah gak ada acara juga. Jadi aku bakalan gimana ya? Nanti aja deh. Ngasih tahu Sekarang semua. gini deh, gini. Kamu nggak perlu terlalu pusing dan banyak pikiran. Sekarang kamu harus fokus sama kesembuhan kamu dong. Kalau kamu mau ngebahagiain aku, oke? Kalau kamu udah sembuh, semua orang yang ada di dekat kamu pasti bahagia. Termasuk kamu. Ya iya dong, aku pasti bahagia banget. Ya meskipun dalam keadaan kondisi kayak gini, ada seneng dan ada nggak senengnya. Senengnya aku karena aku bisa sama kamu terus. Kamu nggak sibuk kerja kan? Terus gak senengnya? Karena nggak ngerawat aku senengnya, ya? ya nggak dong, nggak senengnya karena keadaan kamu seperti ini. Kamu pasti ngerasain sakit yang nggak aku rasain. Jadi kalau bisa aku memohon, aku pengen penyakit kamu dipindahin aja ke aku, Mas. Jangan begitu dong sayang. Kamu gak bakalan kuat. Jangan ya dek ya. Kamu bisa aja. Jangan. Tapi- penyakit. Masa mau dipindah ke kamu sih? Iya kan, kalau aku bisa minta, aku nggak mau kalau orang yang aku sayang dalam keadaan seperti ini. Iya, tapi Kalau aku kan- yang sakit kan, ya mungkin nggak ada orang yang membutuhkan aku, Mas. Enggak. Aku gak mau kamu sakit. Udah cukup aku aja. Dan aku kan juga mau sembuh sayang. Ayah. Untung aku bawa tas. Beliin aku minum ya. Boleh. Aku tunggu di sini. Ntar kalau udah di sini udah panas, aku pindah ke depan sana. Kamu bisa, yakin? Bisa dong. Ya udah, kalau gitu aku pergi beli minum. Kamu kalau mau beli makanan, kamu beli juga, oke? Oke, nanti aku juga beliin kamu makanan, oke? Kayaknya kamu belum mandi deh, ya kan? Belum mandi sih, Kamu oh ya. belum mandi, belum sarapan kan? Sekalian pesen makan sayang di depan, nanti aku juga ke sana. Oke, nanti kamu susulin aku, bener? Iya, kamu yang minta aku sini sayang, penting makanannya pesen dulu. Ya udah, kalau gitu nanti aku jemput kamu ya. Ya udah, tunggu di sini ya. Kalau apa aku tinggal, Gak apa-apa lah. bisa nggak? Bisa, ya udah. Oke, Sip. oke, bye. Udah. Ini yang mulia, Hati-hati ya. Bye. Kayak berasa punya bidadari surga, tau nggak? Kalau hidup begini, istri udah baik banget. Dia juga bersyukur banget ngedapetin aku. Padahal kondisi aku lagi lumpuh begini dan nggak punya apa-apa. Kayaknya aku harus ngomong semua deh sama dia sekarang. Tapi ini orang yang aku tunggu masih belum datang ya. Udahlah, mending aku tunggu di sini dulu. Enak tempatnya teduh. Sayang, kenapa aku mengajak kamu sini? Soalnya Pak Agung itu mau ketemu sama aku dan mau ngomongin tentang pekerjaan sayang.
Pekerjaan. Ya, Pak Agung katanya mau diajak liburan ke luar negeri sama bosnya. Hah? Pak Agung aja, kamu nggak diajak sayang? Ya enggak lah. Terus rencananya, makanya kamu dengerin dulu. Iya. Rencananya Pak Agung ya untuk 1 bulan ini yang memegang kendali itu mau diserahkan sama aku. Jadi ya aku leluasa melakukan apa aja yang aku inginkan selama Pak Agung keluar negeri sama bos. Benar tuh, ini juga bisa jadi kesempatan kamu, biar kamu bisa cari celah nantinya biar bisa gantiin posisinya Pak Agung. Bener banget. Tapi ya sayang, kok Pak Agung bisa diajak liburan ke luar negeri sih? Berarti bosnya Pak Agung itu kaya banget dong. Namanya juga pemilik perusahaan. Dan ini kesempatan bagus buat aku karena selama aku bekerja di perusahaan aku gak pernah ketemu langsung sama pemilik perusahaan sayang. Dan kata Pak Agung aku mau dipertemukan sama pemilik perusahaan. Hebat gitu loh. Kalau misalnya kamu juga nggak pernah ketemu terus diajakin ketemu sama Pak Agung, kayaknya ini peluang terbesar kamu deh sayang. Biar kamu tuh bisa menunjukkan kemampuan kamu di depan bos kamu nantinya, yang pasti itu bosnya Pak Agung juga. Nah, siapa tahu dengan kesempatan itu kamu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dan bosnya Pak Agung itu bisa ya melihat perilaku baik kamu, skill kamu, nanti bisa langsung jadi ya penglihatan dia ke depannya kalau kamu ditaruh di jabatan yang lebih tinggi, ya kan? Sebenarnya kalau kita pengen cepet-cepet kaya raya, ada 2 pilihan sayang. Yang pertama, aku bisa korupsi uang perusahaan selama Pak Agung berada di luar negeri, ya. Itu opsi pertama untuk kita kaya mendadak. Dan yang kedua, kabarnya bentar lagi bos Pak Agung, bos aku mau membangun perusahaan cabang di kota ini. Dan ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kinerja terbaik aku supaya nantinya kalau perusahaan cabang itu udah jadi, aku bisa direkomendasikan sama Pak Agung untuk memimpin perusahaan itu. Yang benar sayang, kayaknya aku lebih setuju sama opsi kedua nih. Soalnya kalau opsi yang pertama kan itu rentang dan Pak Agung resiko banget ya. Iyalah, Pak Agung itu kan keluar negerinya cuma sebentar. Kalau misalnya kamu melakukan korupsi dengan waktu yang singkat, aku jamin itu pasti juga bakal ketahuan. Karena kan selama ini Pak Agung itu orangnya detail banget, selalu ngecek sana sini semuanya. Ya, itu cuma pilihan doang. Nah, makanya aku ngomong seperti ini, ya aku pikir kamu mau milih opsi yang pertama. Ya enggak lah, ya kali kalau ada opsi yang kedua itu akan lebih sangat bermanfaat untuk kita. Karena kalau misalnya cabang baru, dia pasti akan menyerahkan semua tanggung jawabnya sama kamu, ya kan? Bener banget. Dan gaji aku itu berkelanjutan. Kalau semuanya aku korupsi ketahuan, ya aku harus siap-siap hidup di dalam jeruji sayang. Ya enggak? Betul. Dan udahlah. aku nggak mau sampai itu semua terjadi. Ya udah, yang terpenting aku mau ketemu sama Pak Agung dan aku mau memperkenalkan kamu juga sama Pak Agung supaya Pak Agung itu tahu istri aku, ya keluarga aku, dan nantinya kalau semuanya kamu ketemu sama Pak Agung di luar, ya tanpa kamu bareng sama aku, kamu gak senonoh. Maksudnya kamu gak beretika gitu loh. Iyalah sayang, kamu tuh harus mempertemukan aku sama bos kamu. Biar nanti kalau ada apa-apa di jalan kita tuh enak, ya kan? Kalau misalnya kamu nggak ada, siapa tahu nanti nggak sengaja ketemu sama Pak Agung, nah aku bisa minta tolong. Bener banget. Kalau semuanya kamu ingin bekerja, kalau semuanya nih ya, pilihan ada di tangan kamu. Ya aku bisa mengusulkan kamu untuk bergabung di perusahaan yang dipegang Pak Agung. Setuju banget tuh sayang. Tapi kalau misalnya kita minta ditaruh di cabang yang baru dengan satu atap, satu naungan, itu nggak mungkin deh, karena nggak boleh kan. Jadi kayaknya kamu akan ditaruh di cabang baru dan aku di tempat kamu, ya kan? Jadi kamu kan udah menguasai di tempat yang lama. Aku tinggal tanya aja tuh sama kamu. Iya, emang kamu mau bekerja? Hah? Ya mau lah. Kalau semuanya nanti kita punya anak,
Terus siapa yang Ya udahlah, tinggal titipin ibu aja atau cari mbak deh. gitu ya? Ya udah deh, terserah kamu. Yang terpenting aku gak mau ya urusan rumah tangga kita yang semestinya menjadi tanggung jawab kamu diabaikan sama kamu. Ya Hah? udah, kamu tenang aja. Pokoknya aku akan profesional. Ya udah, daripada kita kelamaan ngobrol di sini, aku takutnya Pak Agung nungguin kita di tempat yang sudah ditentukan. Ya mendingan kita langsung pergi saja. Yaudah yuk, lagian di sini juga tuh cuacanya panas banget sekarang. Yaudah yuk. Yuk. Sayang, Aduh. kata Pak Agung, temannya di sini. Tunggu bentar. Dia kayaknya mantan dari istri aku, sayang. Hah? Tapi kenapa dia sekarang lumpuh ya? Suami mantan istri kamu? Iya. Sekarang lumpuh kayak gini, Mas. Ya ampun, malu-malu banget sih dia. Ya kan? Suaminya sekarang nggak lebih baik dari kamu. Aduh, Tapi ini Sinta kemana ya? Kok suaminya ditinggal sendirian di taman seperti ini dalam kondisi yang lumpuh? ya kayaknya dia lagi pergi beli minum dulu deh, Mas. Nggak mungkin dong suaminya lumpuh kayak gini dibiarin sendirian. Gimana, aku punya ide nih, Mas. Gimana kalau kita kerjain aja nih suaminya, ya kan? Mumpung istrinya juga nggak ada di sini, ya syukur-syukur sekali sama istrinya atau mantan istri kamu itu. Biar dia tahu kalau dia itu udah salah pilih suami. Ya udahlah, kita langsung kerjaan aja sambil nunggu Pak Agung, ya enggak? Udah yuk. Ngapain kamu di sini? Hah? Masih ingat sama aku? Hah? Oh, ini kayaknya mantan suaminya Sinta ya? Iya, bener banget. Ya syukur deh masih inget. Aku pikir udah lupa, tapi ya nggak mungkin lupa dong, Mas. Karena sekarang dia itu kan lumpuh dan dia itu ya jauh nggak lebih baik daripada kamu. Kok bisa ya? Sinta itu milih laki-laki yang ada di bawahmu, ya kan? Ya. Istrinya dia, Mbak. Ya, iya dong. Oh, istrinya dia masih bahas mantan istrinya dia juga. Ya udah kalau begitu, ya. Kita itu masih belum selesai ngomong. Lagian kamu itu mau kemana? Mau buru-buru kemana dengan kaki lumpuh kamu yang kayak gitu? Yang dia tuh merasa malu dengan kita, dengan keadaan yang cacat, yang tidak bisa apa-apa dan bergantung sama seorang istri. Hah? Mendingan aku saranin sama kamu mati aja, tahu nggak? Supaya kamu gak nyusahin Sinta. Tapi nggak apa-apa lah. Dengan ini aku bisa ya melihat penderitaan Sinta mempunyai suami yang lumpuh seperti kamu. Kemana-mana harus didorong, makan ya harus dibantuin, minum harus dibantuin. Gak berguna banget jadi laki-laki. Aku mau ngasih tahu sama kalian berdua. Aku gak mau ada urusan sama kalian berdua. Kamu sebagai mantan suaminya Sinta udah gak sepantasnya kamu bicara seperti itu sama aku. Tapi aku masih ada urusan sama kamu. Aku pengen ngerjain kamu, tahu nggak? Supaya kamu nangis di depan aku. Dan aku ingin melihat mantan istri aku itu sedih dengan kamu menangis di bawah Betul sana. loh, Mas. Lagian ya, kok bisa-bisa aja sih? Dia itu nggak tahu malu, ya kan? Sebagai laki-laki, berarti dia numpang hidup dong sama perempuan. Ya secara dia itu kan lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa cari kerja, ya kan? Namanya juga orang cacat. Iya, iya sih. Ya mending kalau dia kaya bisa menafkahi. Kalau miskin, jadi beban, tahu nggak sayang? Betul, jadi parasit aja untuk perempuan. Lagian kamu tuh ya harusnya sadar diri. Kamu itu harus pergi ke panti jompo, tempat penampungan orang-orang yang udah nggak berguna kayak kamu. Bener banget tuh sayang. Biar kamu itu nggak nyusahin istri kamu, kasihan dong. Atau mungkin Sinta itu udah ada skandal di luar. Dia tahu tapi dia diem, sayang. Atau mungkin Sinta udah selingkuh sama orang lain ya? Betul, dan dia itu dikasih uang buat pengobatan dia nih. Pastinya lah sayang. Mana mungkin seorang perempuan bisa mendapatkan uang kalau tidak ya selingkuh sama om-om, selingkuh sama orang kaya supaya bisa mendapatkan uang dan bisa merawat orang yang lumpuh seperti ini. Aduh, kasihan banget sih.
Kalau ngomong tuh dijaga. Istri aku tuh setia banget sama aku. Jadi omongan kalian tuh semua omong kosong, tahu nggak? Yakin dengan keadaan kamu seperti ini, istri kamu masih setia sama kamu? Terus dia dapat uang dari mana kalau bukan hasil dari manjain om-om di luar sana? Aku gak kenal ya sama kamu. Kamu gak usah ikut campur deh masalah rumah tangga aku. Urus nih rumah tangga kamu sendiri. Ya aku itu ngasih tahu kamu. Ayo kamu yang sopan Enak dong. banget, sayang. Ya duduk sambil beginian, Betul. kamu marah sama aku. Emang kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa nih, tuh kan. Kakinya aja nggak bergerak. Ya. Kamu bakal jatuh, tau nggak? Kamu jangan mentang-mentang fisik kamu sekarang lagi sempurna. Kamu seenaknya sama orang lain. Terus, kamu mau marah? Iya, mau marah sama aku? Mau aku? Supaya kamu jatuh ke sana. Udahlah, aku gak mau cari gara-gara sama kalian berdua. Sekarang aku minta tolong kalian berdua juga jangan cari gara-gara sama aku. Sekarang begini, kalau kalian memang gak ada urusan sama aku, mending kalian pergi deh. Karena aku juga gak mau berlarut-larut berurusan sama kalian berdua. Aku tahu berurusan sama kalian berdua tuh gak ada habisnya, tahu nggak? Kamu nyuruh aku pergi sama suami aku, ya udah kamu aja yang pergi. Bisa nggak kamu jalan? Gak bisa kan? Sayang, aku masih kurang nih main-main sama orang cacat. Oh ya udah sayang, gimana kalau kita lempar aja dia ke bawah? Atau enggak kita masukin aja ke kolam sana. Betul, dijamin Kamu gak akan ada orang yang nolongin. Kamu gak usah macam-macam deh. Aku gak mau cari masalah sama kamu dan aku gak mau berurusan sama kamu. Aku bisa laporin kamu kok kalau kamu macam-macam. Mau laporin ke pihak yang berwajib. Emang bisa benerin? Udahlah, kamu terima nasib aja. Gak ada orang yang mau nolongin kamu. Apalagi istri kamu. Ingat, istri kamu ninggalin di sini supaya ada alasan untuk pergi sama cowok lain. Udahlah, kalian gak usah ngurusin tentang istri aku. Sekarang aku minta tolong sama kalian berdua. Kalian berdua kan lagi sehat nih. Kalian harus banyak-banyak bersyukur. Jadi aku minta tolong, kalian gak usah ngata-ngatain orang yang lagi sakit lumpuh ataupun naik kursi roda begini. Kalian gangguin begini emang gak ada rasa kasihan, emang gak punya hati ya? Ya nggak ada kasihannya sama sekali lah. Apalagi Yang sama orang ada, betul. Yang ada kita itu mau ngasih tahu kamu kalau kamu itu laki-laki yang nggak berguna sekarang. Ngapain coba kasihan sama laki-laki kayak kamu? Yang ada itu harusnya kamu itu udah dibuang jauh-jauh sama istri kamu. Ya kan sayang? Kenapa gak kamu aja dibuang sama suami kamu? Ya Kamu enggak nih sama dong. aja ya kayak suaminya. Harusnya kalau suaminya gak beres, istrinya yang paling gak mengingatkan. Bukan suami gak beres, istri juga tambah gak beres. Ya kalau begitu kalian berdua bukan ya saling melengkapi, tapi ya saling merusak, tahu nggak? Gak usah ceramah. Dia aku yang nyuruh buat ngerjain kamu. Karena aku kesel sama kamu, tahu nggak? Ya mumpung kamu masih cacat seperti ini, tapi menurut aku dia kamu bakalan sembuh-sembuh deh sayang. Ya? Betul. Apalagi kalau udah duduk di kursi roda pasti udah cacat permanen, ya kan? Keren banget sih kamu. Lagian ya, kamu itu harusnya pergi itu ngemis di lampu merah dengan keadaan kayak kamu, baju disobek kayak gini. Jangan sok-sokan pakai baju yang Kalau dijaga dong. Kamu ya, jangan terus? sembarangan. Ya aku ini ngasih solusi Sekarang aku tanya deh kamu. sama kalian berdua. Emang aku ada salah apa sih sama kalian berdua? Kok kalian berdua tega banget kata-katain aku? Salahnya karena di sini kamu lumpuh, tau nggak? Dan kamu pantas ngedapetin semua cacian ini. Sekarang aku tanya, kalau memang aku lumpuh, emang apa urusan sama kamu? Aku nyusahin kamu, apa kita sebelumnya pernah kenal? Enggak kan? Masalahnya kamu suami dari mantan istri aku. Atau jangan-jangan kamu mau ditinggal lagi nih sama istri kamu yang baru? Dia mau ngerebut aku mungkin dari Sinta. Gak mungkin lah aku mau sama dia. Emang kamu mau sama Ya laki-laki ampun. lumpuh yang gak berguna ini? Boleh juga tuh sayang, tapi nanti aku taruh di lampu merah dari pagi sampai sore. Habis itu nanti aku jemput, aku ambil deh uangnya. Iya. kan? Pikir aku Betul. pengemis. Hah? Banget tuh. Emang kalau orang udah pikirannya busuk dan niatannya buruk, Apalagi, ya supaya kamu bisa berguna dikit lah, gak apa-apa. Betul itu. Daripada kamu cuma makan, tidur, ya kan, ya nyusahin terserah orang. aku gak nyusahin kamu kok, istri aku kok yang aku susahin. Kalaupun kamu apa urusan, keluarga bukan, kenal juga enggak sama kamu. Apalagi mantan suami kamu nih, mantan suami istri aku nih. Kok bisa-bisanya sih istri aku mau sama laki-laki kayak kamu? Pantesan dia gak kuat, karena sikap kamu ya begini.
Yang aneh itu istri kamu kok bisa mau sama kamu. Kalau misalnya mantan istri suami aku itu mau sama dia ya karena dia itu hebat, laki-laki hebat, sempurna. Kamu lihat dong diri kamu. Emang perlu ya aku bawain kaca di sini biar kamu bisa sadar diri? Perlu. Sekarang begini aja deh. Mending kalian berdua tuh pergi dari sini. Aku nggak mau lagi berdebat sama kalian yang nggak ada gunanya. Ini malah memperburuk keadaan aku. Bukan malah makin menyembuhkan aku. Aku pergi ke taman bareng sama istri aku. Aku pengen refreshing, pengen menyegarkan isi kepala. Ngapain? Mikirin apa? Tapi malah ketemu sama kalian berdua. Sayang, mendingan kita pergi aja kok. Tapi sebelum kita pergi, gimana kalau kita Betul. Mau Iya, ngapain? Ya kasih kenang-kenangan dulu lah ya kan. Biar hari ini bukan hanya menjadi hari refreshing dia sama istrinya, tapi menjadi hari yang nggak bisa dilupakan. bener banget. Kamu Iya kan? ngapain? Hah? Mau ngapain ya sayang? Anaknya kita apain ya orang lumpuh nggak berguna? Kita robohin aja nih. Iya, aduh kamu nih berat banget nyusahin sih jadi orang. Kalian Denger ya. Kamu itu cuma laki-laki lumpuh, nggak berguna, dan memang kamu tuh pantas dapat semua ini, dengar? Yaudah yuk. Dah, selamat menikmati ya. istri aku mana ya? Emang tega banget sama mereka. Padahal aku gak ada salah apa-apa sama mereka. Aduh. Kalau misalkan aku bangun sendiri, ntar kelihatan sama istri aku. Aduh, istri aku mana sih? Dia lama banget. Panas juga. Panas. Sudah, sang. Enggak mas, ya ampun. Aduh kamu bisa nggak kita minta sini aku bantu? Hati-hati. Aduh gini. Sini aku bantu keluar dulu. Aduh. Oke. Awas kejepit. Ya ampun, sini. Hati-hati. Aduh ya ampun. Oke. Ya ampun mas. Mas, kamu nggak apa? Ada yang sakit Udah, nggak? kamu duduk aja, sayang. Kamu ada yang sakit nggak mas? Kamu sampai jatuh kayak gini sih mas? Aku barusan didorong sama mantan suami kamu dan juga diinjek sama dia. Dia ngata-ngatain aku soalnya aku lumpuh dan soalnya aku juga ya katanya bikin resah. Padahal kan aku nggak bikin susah dia, sayang. Mungkin dia ada dendam ya, si David itu mungkin dia juga ada dendam sama kamu atau sama aku. Jadi katanya dia pengen melihat aku menderita dan kamu menderita karena kamu udah susah payah buat ngerawat aku. Dan katanya kamu malah dibilang kamu itu selingkuh. Selingkuh? Ya ampun, maksud dia apa sih mas? Tiba-tiba datang ngerecokin kamu, ngedorong kamu dan ngefitnah aku. Aku juga nggak habis pikir. Padahal aku udah sama sekali nggak pernah cari tahu tentang keberadaan dia mas. Ya aku juga nggak tahu, sayang. Ya biasalah orang yang udah seperti itu memang suka cari gara-gara. Aku juga nggak mau nanti kita bermasalah sama dia, kamu malah jatuh cinta lagi sama dia. Tapi nggak apa-apa lah, aku juga udah maafin dia kok. Sekarang kamu gak usah mikirin itu lagi. Udah anggap aja kejadian ini gak pernah terjadi. Yang terpenting aku baik-baik aja, aku bisa ketemu sama kamu dan kita selalu bahagia, sayang. Mas, kejadian kayak gini nggak bisa aku lupain mas. Udah mending sekarang kita pergi ke rumah sakit. Ayo. Udah gak usah, Mas, gak apa-apa. Awas dong, tangan aku juga Ya luka, ampun, sayang. iya, maaf. Cuman aku lagi panik banget. Aku takut kamu ada tulang-tulang yang retak atau gimana. Karena tadi kamu jatuh kan? Enggak kok, aku udah enakan. Ya udah, kursi rodanya kamu sinikan aja. Aku mau ngajakin kamu ketemu sama seseorang, sayang. Jadi, aku mau ngajakin kamu ketemu sama seseorang biar kamu juga tahu apa yang mau aku tunjukin sama kamu.
Gimana kira-kira? Kamu mau nggak? Mas, oke nggak masalah kalau memang kamu mau ngajakin ketemu sama seseorang, sama siapapun. Cuma masalah sekarang kamu habis jatuh, Mas. Apa nggak aku kepikiran? Aku takut kamu kenapa-kenapa. Nggak apa-apa sayang. Kan kalau cuma jatuh begini doang, di rumah juga sering. Iya. Mana sama cuman- kamu yang dijatuhin? Cuman kan waktu itu aku nggak sengaja, tapi ini dia secara sengaja ngedorong kamu karena melihat keadaan kamu yang seperti ini. Contohnya misal kayak kemarin aku ngeliat WA tuh sambil dengerin orang voice, kamu tiba-tiba marah, padahal itu kan mama aku. Aku juga heran sama kamu, jadinya kalau kamu udah marah sama aku, ini didorong begini. Oh begitu, padahal itu mama aku. Kalau udah dilihat baru ini, padahal dicurigain, emang siapa sih mau sama laki-laki lupa kayak aku? Kamu nggak usah merendah kayak gitu deh. Kamu kan sebelum sakit kayak gini, kamu inget gak dulu? Kenapa sih? Ya kan kamu suka ngedeketin cewek-cewek. Ya wajar lah kalau aku marah. Ya udah, stay aja. Spionnya sampai copot. Iya tuh, Kayaknya kayaknya nggak hati-hati deh. naik motor kayak naik ada jet turbonya. Oh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngomongin orang lain. Bukan ngomongin sayang, cuman ya bercanda doang. Sorry mas, aku masih kepikiran banget tau nggak sih? Kok bisa ya? Tiba-tiba dia nggak sengaja ketemu kamu dalam keadaan udah nggak ada aku di dekat kamu. Coba aja ada aku di dekat kamu. Udah habis tuh mereka, udah aku kata-katain, udah aku dorong balik. Udahlah sayang, kamu gak perlu mikirin masalah itu lagi. Kan masalahnya udah selesai dan kamu juga ngelihat kondisi aku baik-baik aja. Ya aku masih nggak terima aja lah, suami tercinta aku didorong oleh mantan suami aku. Padahal dia juga ngasih nafkah aku dulunya juga nggak pernah mas. Ya kamu tenang aja, aku juga bakalan balas semua perbuatan yang mereka lakukan sama aku. Kamu tenang aja. Ya kalau misalkan aku gak balas mereka, aku mau berhenti jadi suami kamu. Ceraikan aku gak apa-apa. Udahlah, kamu nggak perlu mikirin soal itu, biar itu jadi urusanku. Sekarang aku udah pesan makanan sama minuman buat kamu. Lebih Sebelum baik kita kesana dulu, kamu ikut aku dulu ke parkiran. Bisa nggak dorong aku? iya bisa dong, tapi hati-hati ya, sini-sini. Terus aku udah lumayan bisa. Sini aku bantu. Harus hati-hati. Bisa nggak? Aduh. Oke, kakinya. Nah, dorong ya. Udah siap? Nah, siap. Tunggu dulu dong. Udah jadi? Nah, ayo Udah ada. kita lewat sana aja. Bismillah. Pak Agung, David, Pak Agung udah dari tadi apa baru nyampe nih? ini baru turun dari mobil. Oh, baru nyampe. Ya, pesan macet banget di jalan. Jadi gimana nih Pak tentang Pak Agung yang ngomong saya tadi malam? Oh, masalah itu. Masalah Ya pergantian jabatan selama Pak Agung berada di luar negeri. jadi ini masih belum ketemu, Fit. Jadi saya masih mau ketemu sama bos sekarang di sini. Jadi ini keputusannya masih nggak ketemu. Jadi keputusannya bentar lagi sama bos. Siap. Saya berterima kasih banget sama Pak Agung karena Pak Agung udah mau mempertemukan saya sama pemilik perusahaan. Karena selama ini saya bekerja di perusahaan itu di bawah naungan Pak Agung, di bawah pimpinan Pak Agung. Saya belum pernah melihat bos itu datang ke kantor Pak. Ya, bentar lagi kan kamu bakalan ketemu. Jadi kamu harus jaga sikapnya di depan atasan kita. Pak Agung Jadi- ya. Saya kan nggak pernah Fit, nggak pernah salah tingkah di depan bos saya. Jadi saya nggak pernah macam-macam sama bos saya. Jadi saya minta tolong sama kamu,
kamu harus dijaga sikapnya, jangan sampai kamu malu-maluin aku. Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Saya akan bekerja di perusahaan beliau. Jadi saya harus tahu sikap ketika saya berhadapan langsung sama beliau. Oh iya Pak, mohon maaf. Ini istri saya. Mungkin kalau misalnya nanti untuk karyawan yang punya skill yang bagus bisa langsung hubungi suami saya karena saya juga lagi cari kerjaan. Iya kesan. Ya kalau masalah itu gampang sih. Cuman masa kamu istrinya mau disuruh kerja juga, Fit? Kamu kan gajinya udah besar, jadi masa masih perlu bekerja juga? Sebenarnya saya udah melarang Pak, tapi istri saya di rumah gak ada kegiatan. Dia maksa saya untuk mencarikan pekerjaan. Ya mau gimana lagi Pak, mau tidak mau ya saya mengizinkan dia untuk bekerja. Syukur-syukur di perusahaan ada lowongan pekerjaan. Ya istri saya biar ngelamar di sana Pak. Ya udah deh, gampang nanti. Oh ya, aku jadi minta tolong sama kamu nanti semisal aku keluar negeri sama bos aku. Ini kan bos aku mau ngasih kejutan sama istrinya. Jadi bos aku baru sembuh karena dia kan sakit. Iya Pak. Jadi dia sembuh, terus dia ngajak aku dan juga istrinya buat liburan ke luar negeri. Jadi selama aku di luar negeri, kamu harus benar-benar amanah. Jadi kamu harus benar-benar tegas ya memegang perusahaan itu, Fit. Takutnya nanti kamu malah di... Ya. Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Serahkan semua tanggung jawab perusahaan sama saya. Saya bakal bekerja keras dan saya bakal memajukan perusahaan selama Pak Agung di luar negeri. Jadi Pak Agung fokus dengan liburannya, biar saya yang menghandle semua pekerjaan yang ada di sini Pak. Tapi masalahnya ini Pak, kalau sama klien mau minta tanda tangan sama Pak Agung, saya harus bagaimana Pak? Ya udah, kamu aja yang nanda tanganin, Fit. Wah, iya siapa? Kan kamu ya jadi pengganti aku, jadi kamulah yang tanda tanganin kalau misal kalian tanda tangan. Siapa? Jadi maksudnya apapun soal meeting atau apapun ya butuh tanda tangannya Pak Agung itu bisa digantikan sama suami saya. Ya namanya kan juga menggantikan posisi saya, ya harusnya Pak David lah. Emang kalau bukan Pak David siapa lagi? Saya kan ada di Iya, luar. Pak. Saya menanyakan seperti ini supaya saya tidak mengganggu Pak Agung ketika Pak Agung udah di luar negeri. Masa Pak Agung enak-enak di pantai, semuanya di restoran menikmati makanan, ada telepon dari saya, kan saya mengganggu Pak Agung. Kalau Pak Agung sudah berbicara seperti itu, memberikan tanggung jawab yang penuh sama saya. Jadi saya enak ketika ada klien yang mau minta tanda tangan. Jadi kalau semuanya ada mitra kerja kita yang mau bergabung sama perusahaan, bagaimana Pak? Saya harus menyetujui atau harus menunggu kedatangan Pak Agung lagi? Kalau masalah itu, tunggu aku aja deh. Siapa? Masalah kerja sama, Fit. Jadi intinya kamu jangan ceroboh buat megang perusahaan itu, Fit. Soalnya dari dulu perusahaan kita kan nggak pernah bangkrut. Siapa? Jadi kamu jangan sampai ceroboh, jangan sampai ada karyawan yang korupsi. Itu aja. Iya Pak. Pak Agung tenang aja, kalau soal itu saya bisa jamin kalau pekerjaan suami saya itu selalu beres dan dia orangnya selalu tanggung jawab. Jadi Pak Agung tinggal menikmati liburan aja, tidak perlu berpikir tentang perusahaan karena sudah akan dihandle semuanya sama suami saya Pak. Apalagi selama ini saya selalu belajar tentang perusahaan itu sama Pak Agung. Masa Pak Agung masih meragukan kinerja saya Pak? Ya enggak, saya nggak ragu. Kalau saya ragu, saya nggak bakalan mungkin buat nyuruh Pak David menggantikan posisi saya. Karena saya udah yakin sama David, jadi saya nyuruh Pak David menggantikan posisi saya. Siap. Semoga Pak David bisa dipercaya. Siap. Jadi kita mau ketemu di mana Pak sama bos kita Pak? Kita Siap Pak. misal kita pergi dari sini takutnya bos datang aja. Siap Pak. Sayang, coba lihat dia ngapain kesini? Hah? Kita harus kasih pelajaran. Kamu ngapain masih di sini? Hah? Gak ada jalan lain apa selain jalan ini? Benar, dari tadi Pak Agung. orang aja.
Mohon maaf Pak Agung, diam sebentar. Soalnya perempuan ini adalah mantan istri saya yang kurang ajar Pak. Dia selalu meminta uang untuk membelanjakan yang nggak penting Pak. Yang kurang ajar itu kamu. Kamu udah ada orang suami saya kan? Ya dia tuh emang pantas digituin, tahu nggak? Hah? Pantas kamu bilang. Apalagi suami kamu itu udah gak berguna. Hah? Gak berguna. Ya. Kamu ingat dong, waktu kamu punya hubungan sama aku yang gak berguna itu kamu. Maksud kamu? Oh, udahlah. Ya kamu gak berguna lah, kamu gak pernah nafkahin Kamu aku. nggak usah deket-deket sama istri aku, nanti kamu naksir lagi. Tuh urus istri kamu gak cemburu suaminya ini. Masih kurang, ha? Aku digituin. Cemburu lagi suami aku itu cuma ngasih tahu mantan istrinya itu. Gak usah dikasih tahu, kan udah ada. Aku yang mau ngasih tahu. Emang kamu bisa ngasih tahu? Nggak bisa kan? Mikirin kaki aja kamu yang lumpuh itu nggak bisa, malah nasehatin orang. Terus kamu kesini ngapain? Ha? Belah dendam sama aku? Atau perlu aku dorong kamu lagi supaya kamu jatuh? Hah? Mas, lebih baik kita pergi aja daripada kita ngadepin orang-orang stres kayak mereka. Ya baguslah, sana pergi. Ya, Karena sebenarnya- kalian berdua itu gak penting, tau nggak? Ha? Sebenarnya Nih, aku bos aku. juga nggak pengen berlama-lama bareng sama kamu. Cuman karena ada sesuatu yang harus aku sampaikan sama istri aku. Oh ya, kamu kenal sama mereka berdua? Dia itu atasan aku. Aku bekerja di kantor, di perusahaan ternama di kota ini. Gak kayak kamu. Eh, Mas, kamu udah, ntar aku jelasin deh. Kamu jangan marah dulu. Bukan. maksudnya kamu gimana? Gung, jadi dua orang ini udah kurang ajar sama aku, Gung. Kursi roda aku didorong, aku sampai jatuh, Gung. Dan aku juga diinjek sama mereka berdua, Gung. Jadi mereka bawaan kamu. Jadi ini orang yang bakalan kamu pasrahkan ketika kamu pergi ke luar negeri bareng sama aku. Ya, Gak bener. bisa, Gung, kalau begitu, Gung. Udah, Pak. gini aja. Kamu gak usah ikut buat pergi jalan-jalan. Aku mau ngajak istri aku aja. Kamu ngurus kantor aja dan pecat mereka berdua. Jadi ini karena mereka, kamu juga gak jadi ikut ke luar negeri, Gung. Padahal gratis kan aku semua yang tanggung. Cuman gara-gara mereka, ya kamu jadi kena imbasnya kan. Jadi gak bisa aku pasrahkan ke orang lain untuk masalah kantor selain kamu. Apalagi kamu pasrahkan sama mereka berdua. Gak sudi aku, Gung. Pak. Iya bos. Bentar bos biar. Aku atasan dia, aku yang punya Hah? perusahaan. Ber- Jadi tempat kalian kerja itu punya aku semua. Oh iya Sang, aku selama ini bukan mau berbohong sama kamu. Sebenarnya aku udah lama juga sembuh. Cuman aku pengen ngasih kejutan, pengen ngelihat kesabaran kamu tuh seperti apa sama aku. Ternyata kamu adalah wanita yang paling sabar dan paling ikhlas buat ngerawat aku. Jadi Bos. aku mau ngajakin kamu buat pergi ke luar negeri buat jalan-jalan sebagai hadiah. Karena kamu udah di rumah terus bareng sama aku dan kamu menggantikan aku sebagai kepala rumah tangga. Kamu gak usah kerja lagi setelah ini karena aku punya perusahaan yang besar yang gak kamu ketahui selama aku menikah sama kamu. Justru deh, ini kamu udah sembuh, Mas. Ya aku udah sembuh, jadi kalau kamu udah pergi kerja aku bisa ngerjain sendiri kok. Semua orang rumah juga tahu, cuman aku bilang aku nyuruh sembunyikan ini sama kamu. Ada saatnya nanti aku harus bilang ini semua sama kamu ketika waktunya udah tepat. Pantesan tadi kamu waktu didorong sama dia, kamu gak mau aku ajakin ke rumah sakit kan? Ya kan kalau misalkan aku gak ajakin kamu ke sini dulu, nanti aku ketahuan, aku pura-pura, kamu malah salah sangka sama aku. Aku dibilang memanfaatin kamu, padahal bukan memanfaatin kamu sayang. Aku cuman mau ya memberi kejutan sama kamu. Kamu harusnya nggak perlu melakukan ini semua, Mas. Karena harusnya kamu tahu kalau aku itu cinta sama kamu tuh apa adanya. Aku paham. Sekarang aku udah tambah percaya sama kamu kalau kamu memang tulus sama aku dan kamu emang wanita yang nggak bisa tergantikan dengan siapapun. Dan buat kalian berdua bisa aja aku tuntut. Bos. Iya, Bos, kita- Tapi aku juga gak mau membuat hidup orang lain tuh menderita. Cukup dengan kalian gak kerja di kantor aku, itu mungkin udah lebih dari cukup kalau menurut aku. Bos, kita minta maaf banget bos. Kita menyesal udah apa yang sudah kita lakukan bos. Jadi kita nggak tahu kalau bos itu adalah pemilik perusahaan. Begini, kita mau menghargai seseorang, kita gak harus melihat status jabatan dia. Mau dia sebagai manajer, mau dia jadi bos perusahaan, mau dia jadi gembel, dan siapapun dia, kita sama manusia harus saling menghargai, harus saling gak mengganggu satu sama lain. Sekarang aku tanya, kalau kalian memang beneran lumpuh, terus kalian berlakuan seperti itu sama aku, kira-kira gimana perasaan kalian? Kalian udah gak bisa apa-apa. Ya kamu percuma lah, Mas. Ngasih omongan sama mereka berdua. Karena semasa sama aku aja, dia nggak becus untuk menjadi kepala rumah tangga. Makanya aku sangat bersyukur sekali sudah mendapatkan kamu saat ini. Jadi Jauh-jauh dari orang seperti mereka. Jadi ini udah
lebih dari cukup istri aku berbicara. Masa kalian harus aku jelaskan? Oke, aku bakalan jelaskan. Jadi kemauan istri aku gak usah ngejelaskan apapun lagi sama kalian karena gak ada gunanya. Mulai sekarang kalian pergi dari sini, gak usah balik kantor aku lagi. Tapi bos, Udah, kursi rodanya kamu taruh aja sayang. Jadi aku ntar deh. Gini Gung, semua urusan kantor seperti yang aku bilang tadi. Jadi udah gak ada toleransi lagi. Kamu harus segera urus pemecatan dia hari ini juga. Baik bos. Dan sayang, bentar lagi aku pengen ngajakin kamu pergi makan dulu. Jadi nanti malam kita langsung beres-beres, kita langsung berangkat. Kamu mau nggak? Ya aku mau banget lah mas, tapi perlu kamu tahu juga dengan adanya aku melihat kamu udah saat kayak gini, aku udah bangga banget kok, aku udah happy banget karena aku bisa menikmati waktu bersama kamu. Ya, buat tapi- senang-senang lagi. Tapi kan rasanya nggak adil kalau cuma ngeliat aku sehat tanpa aku harus membalas semua kebaikan yang udah kamu lakukan sama aku. Karena banyak sayang, di luaran sana yang suaminya lumpuh, istrinya pergi jalan-jalan bareng sama laki-laki lain, dan ya suaminya udah gak dihargai lagi karena udah gak bisa dimanfaatkan, gak sesuai dengan fungsi sebagai kepala rumah tangga. Tapi di sini aku heran, kamu tetap setia, kamu tetap sabar, dan kamu tetap nemenin aku. Itu yang gak bisa aku temukan di orang lain. Makanya justru dari itu aku pengen ngebalas semua kebaikan kamu. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan selama ini itu karena kamu juga mas. Kamu udah baik sama aku semasa kamu juga dulunya gak lumpuh, kamu bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Semua juga tahu kok, termasuk Pak Agung juga pasti tahu. Kalau menurut kamu keputusan aku bener nggak buat aku ngelihat sikap istri aku ini gimana, Gung? Kalau menurut saya Bagas baik banget bos. Jadi Yang keras dong, kamu nih gak tegas banget, ntar lama-lama kamu yang aku pecat, Gung. enggak bos. Jadi kalau saya lihat istri bos Bagas orangnya baik dan juga setia bos. Ya menurut saya bos Bagas paling beruntung mendapatkan istri ya, seperti bos Udah lah Bagas. mas, seharusnya saya yang paling beruntung mendapatkan seorang suami seperti Mas Bagas. Ya sebenarnya akulah yang paling beruntung. Coba seandainya aku gak bisa jalan beneran, terus aku gak kerja apa-apa, gimana kalau menurut kamu? Hah? Apa kalau misalkan di wanita lain aku bisa menemukan hati yang sebaik istri aku ini? Ya mungkin kita berdua sudah ditakdirkan untuk bersama mas. Kamu memiliki hati yang luasnya, yang sabarnya begitu luas. Begitupun juga aku. Dan orang-orang terdekat kamu seperti Pak Agung juga kan. Jadi kita sangat bersyukur karena kita didekatkan oleh orang-orang baik selama ini. Sekarang ini kan dekat ke rumah aku. Kamu bawa kursi roda itu, kita ngobrol di rumah. Udah, kamu duluan. Baik bos. Udah lewat sana aja. Udah, mobilnya parkir sini aja. Gimana? Ya, aku lega sih mas. Cuman aku nggak habis pikir aja kalau kamu punya rencana seperti ini. Padahal perlu kamu tahu juga kalau setiap harinya tuh aku selalu mikir gimana caranya kamu sembuh, gimana caranya aku bisa lihat kamu tersenyum lagi. Aku sampai nggak tega loh mas. Tiap pagi aku harus ngelihat kamu berjemur, ngelihat kamu merasakan sakit. Rasanya aku pengen nangis dan aku selalu berdoa untuk kesembuhan kamu. Dan doa kamu sekarang kan udah terkabul, sayang. Oh ya, nasi yang kamu tadi pesen, Ya Mana? ampun, nasi sama Ya ikan udah. ada di sana. kita makan dulu. Di situ kita bungkusin Agung aja, biar Agung makan di rumah nanti. Ya kita sekarang mending makan dulu di sana. Dan kita mau jalan-jalan nggak? Ya mau banget lah, apalagi kamu udah sembuh kayak gini. Aku kan bisa pergi kemana-mana. Kok kayak bau-bau gak enak ya? Nah gitu, coba dong kamu angkat tangan kamu. Coba ayo kalau berani. Enggak, aku beneran. Ya udah. Enggak kok, harum. Ya udah kalau begitu mending sekarang kita makan dulu, habis itu kamu mandi. Pengen lihat tangan kamu dulu. Soalnya agak bau bawang. Ya udah yuk. Wah, aku seneng banget nih.